guys, malam hari ini kita kedatangan bintang tamu. Pasti teman-teman yang ada di rumah udah pada bertanya-tanya siapa sih yang ada di antara kami bertiga. Mungkin teman-teman di rumah udah kenal kan sama aku Teresia. Aku Kezia. Oke. Aku Rika. Dan masih dipertanyakan. Nah teman-teman, malam hari ini kita akan membahas tentang Angelos Millennial. Dan kita akan kenalan bersama Abang. Boleh diperkenalkan namanya Bang? Baik, terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Baik, perkenalkan nama saya Roy Person Sababalat, asal dari Mentawai. Sababalat itu Roy Person yang, Sababalat. yang kalau orang membabat, salah babat. Itu bukan. Oke. Oh beda, kirain sama. Membabat Tere bukan Itu Sababalat. Oh itu iya, maaf. membabat. Kalau Sababalat itu marga. Oh Margadi. Kayak Di Mentawai, di Mentawai. Kayak kamu kan marganya Sinaga. Kalau dia ini marganya apa? Harahap. Harapan. Aku. Marganya Kakak apa? Jenerato. Zentrato. Wong Jowo. Oh. Orang Jawa gak ada marga. Monggo. Oke. Kesibukannya sekarang Ya, apa Bang? kesibukan. Kesibukannya? Ya kesibukannya pada saat ini ya biasa-biasa aja sih. Nggak Nggak sibuk ya? terlalu sibuk-sibuk Nggak sibuk. banget. Oh. Sombong amat. Jadi guys, ini adalah kakak tingkat kami sekarang udah tingkat berapa Bang? Sudah tingkat 5, Semester? Wow. semester 9. Oh, semester Berarti 9. Bentar lagi ya, sudah Bang? mau menyusun skripsi ya Bang? Iya betul. Wow. Tapi semester Keren depan. sekali. Semester depan udah Iya, nyusun skripsi. Wow. Bentar lah selesai nyusun skripsi, bakalan wisuda, bakalan wow keren Puji banget. Tuhan. Kita Amin. masih panjang udah. Oh masih panjang. Bang Roy, Abang kan jadi statusnya sekarang kan mahasiswa STTE nih. Ya, Nah, betul. kan di sekolah kita ini ada yang namanya pelayanan weekend. Nah, Abang kan pelayanan weekend di suku di sekitaran Sumatera Selatan ini. Betul. Nah, kalau misalnya berbicara tentang pelayan suku, mungkin orang berpikir juga itu penginjilan kan, penginjilan kepada Betul. orang-orang yang ada di suku tersebut. Nah, dengan tema kita yang seperti Angelos Millennial. Angelos itu artinya pembawa kabar baik, Bawa kabar baik. pembawa pesan juga begitu kan artinya. Nah, kalau di pikiran Abang, terlintas apa sih kalau misalnya dengar kata Angelos atau pembawa pesan dalam tema penginjilan? Itu seperti apa? Ya seperti kita mengabarkan kabar sukacita. Kabar sukacita itu bahwa kita menekankan di dalam kabar sukacita itu bahwa ada juru selamat. Dalam pelayanan suku tentu bukan hanya sekedar jalan-jalan. Nah, bukan hanya sekedar jalan-jalan, kan banyak orang-orang ini mengatakan pelayanan suku itu jalan-jalan. Karena traveling nggak jalan-jalan, sih, Bang? traveling, healing, ada Oh, mengatakan iya, healing. Ujung-ujungnya dalam bus sakit kepala kan kita kan nggak tahu. Nah mungkin dalam pikiran mereka, jalan-jalan, seru nih di luar nih, seru. Apalagi mereka melihat setiap hari Jumat nih pada turun semua rata-rata pelayanan suku. Didoakan, dikasih, apalagi mereka lihat nih ada ongkosnya nih. Nah mungkin mereka dalam pikiran mereka, enak juga di luar ya. Enak juga di luar kata mereka kan. Mereka belum tahu bagaimana kondisi di luar itu dalam kita pelayanan suku. Dalam pelayanan suku itu kita memberitakan Injil. Nah, kita memberikan Injil yaitu kabar sukacita, kabar baik. Nah, di dalam penekanannya itu Injil itu sekali lagi saya mengatakan Injil itu adalah kabar baik, kabar sukacita yang harus kita beritakan kepada orang-orang yang belum mendengarkan Injil, terkhususnya di suku yang akan dilayani. Tapi ini Bang kayak penginjilan kan memberitakan kabar baik, apalagi kabar baiknya itu ya tentang juru selamat yang abang Betul. barusan sampaikan. Kalau aku pikir kayak gini, ya itu tugas hamba Tuhan, tugas setiap pendeta seperti itu, bukan tugas-tugas dari orang-orang yang di luar itu. Jadi bagaimana dengan pendapat abang yang menurut yang saya sampaikan? Ya mungkin pandangan mereka, mungkin banyak orang mengatakan bahwa penginjilan itu adalah tugas-tugas sama Tuhan, tugas-tugas pendeta. Nah, tetapi saya mengatakan penggambaran Injil bukan hanya tugas-tugas pendeta. Penggambaran itu bukan hanya tugas-tugas sama Tuhan. Tetapi kita sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang yang percaya yang sudah mengenal Allah, itu wajib.
orang-orang Kristen itu wajib dalam memberitakan Injil. Bukan hanya hamba Tuhan, bukan hanya orang pendeta, bukan. Kita sebagai orang-orang percaya itu wajib memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum pernah mendengarkan Injil. Berarti Bang kalau misalkan nih kayak orang-orang yang di luar sana nih, dia bukan latar belakang dari seorang hamba Tuhan, tapi dia udah percaya seperti Bang bilang itu kan, orang-orang percaya udah bisa menginjili gitu kan. Nah Betul. berarti orang-orang yang di luar sana itu juga yang sudah percaya Tuhan, bisa dong dia menginjili orang? Bisa. Tetapi tergantung, nah ada tergantungnya ya, tergantung hati nih. Kan berbicara hati juga nih. Kalau ada hatinya untuk menginjili, pasti bisa. Asalkan dia percaya kepada Tuhan kan betul. Kan dalam penginjilan itu bukan hanya sekedar kita memberitakan, bukan. Tetapi benar-benar dari hati kita memberitakan Injil, benar-benar memberitakan itu kabar baik kepada orang-orang sehingga mereka mendengarnya, sehingga mereka mendengar maupun mereka terima dan mereka tidak terima, itu bukan tugas kita lagi. Tetapi tugas kita memberitakan Injil, tugas itu memberitakan, memberikan kabar baik kepada mereka. Tugas kita itulah memberitakan Injil. Tetapi yang membuat mereka percaya atau tidaknya itu Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus. Setidaknya tugas kita sudah kita jalankan. Tapi Bang, apakah penginjilan itu hanya dilakukan melalui memberitakan firman Tuhan? Kamu harus ini. Apakah penginjilan itu kita harus selalu mengabarkan atau menceritakan tentang firman Tuhan? Nah gini, di dalam penginjilan itu kan ada satu percakapan nih. Dalam penginjilan itu ada satu percakapan kita kepada orang-orang tentang kabar baik tersebut, tentang firman Tuhan. Bukan hanya sekedar kita memberitakan firman Tuhan, bukan hanya sekedar. Seketika kita berjumpa dengan orang-orang nih, orang-orang yang mau kita layani nih, di suku nih, yang pada orang-orang yang mau kita layani. Nah kita berjumpa nih, otomatis kita ada perkenalan. Nah terus ada perkenalan, pendekatan kepada orang tersebut, ya bertanya-tanya bagaimana kondisi, bagaimana keadaan mereka, apa pekerjaan mereka, berapa anak mereka dan berapa umur mereka berapa. Nah di situ itu kan suatu pendekatan kita kepada orang tersebut, karena di situ kita akan melihat apakah mereka terbuka. Nah di dalam hal itu kita bisa masuk. Kita masuk sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan kita masuk di dalam mereka, kita sedikit demi sedikit kita menyampaikan firman Tuhan. Setelah kita menyampaikan firman Tuhan nih, bukan hanya sekedar menyampaikan, tetapi kita terus menerus. Bukan hanya sekedar menyampaikan firman Tuhan, kita juga mendoakan, kita juga follow up, dikatakan follow up, kita juga bisa jadi juga kita bisa meminta nomor HP mereka. Supaya apa? Supaya jikalau kita tidak bisa turun di lapangan, nah kita bisa menelpon, kita bisa doakan mereka. Jadi tugas kita bukan hanya sekedar memberitakan firman Tuhan. Sekedar kita memberitakan firman Tuhan, kita lepas. Jangan. Artinya firman Tuhan itu tidak akan bertumbuh dalam kehidupan mereka. Tapi kalau menurutku sendiri kan Kaki, kalau berbicara tentang penginjilan, kita mau menyampaikan dengan berbicara kepada orang lain, kayaknya menurutku ada cara yang lebih efisien deh kalau dalam penginjilan itu, dengan sikap diri kita. Menurutku sikap diri kita itu adalah penginjilan yang paling baik. Gimana kalau kita menunjukkan sikap bagaimana Yesus itu bagaimana Yesus itu kita cerminkan melalui kehidupan kita, kayak itu penginjilan yang hidup, itu menurutku sih. Gaya hidup kita ya, mencerminkan karakter Kristus ya. Pernah dengar nggak sih Mahatma Gandhi, atau seorang tokoh dari India, Mahatma Gandhi itu kayaknya waktu dia mengeluarkan statement kayak gini, aku percaya sama Yesus Kristus, aku jatuh cinta sama, itu pakai bahasa aku ya, aku jatuh cinta sama Yesus Kristus, tapi dia nggak suka sama pengikut Kristus. Itu karena apa? Karena ketika dia melihat kehidupan Yesus yang ya luar biasa baik lah seperti itu, tapi ketika dia lihat orang-orang pengikut Kristus atau yang kita biasa sebut Kristen, nggak sesuai dengan Kristus yang Mahatma Gandhi kenal. Jadi yang aturannya mungkin dia mau jadi Kristen, ya aku nggak jadi Kristen. Jadi seperti itu, kayaknya berpengaruh besar ke bagaimana kehidupan kita di mata orang-orang yang belum mengenal Kristus itu sih menurutku.
Ya memang gaya hidup itu kan itulah yang dilihat, yang nampak kan dari seorang pribadi yang sudah mengenal Tuhan. Kalau misalnya aja hidup kita nggak bisa jadi berkat, itu belum bisa kita mencerminkan karakter Kristus gitu. Kayak Mahatma Gandhi itu kan, itu dia kan orang kulit hitam. Terus dia mau masuk ke gereja, itu kumpulan orang Kristen yang berkulit putih. Ketika dia mau masuk, dia ditolak. Makanya dia nggak suka dengan orang Kristen, tapi dia kenal dan percaya kepada Tuhan Yesus gitu. Tapi yang menjadi pertanyaanku nih, kalau berbicara tentang penginjilan kayak gini, di pendapat abang mengenai anak-anak muda sekarang untuk penginjilan, apakah anak-anak muda sekarang itu tertarik dengan penginjilan atau justru bagaimana? Kalau dikatakan anak-anak muda sekarang atau tertarik atau tidaknya, itu bisa pribadi mereka. Nah, dan kita juga tidak bisa kita memaksakan mereka supaya mereka pergi penginjilan, tidak bisa. Percuma jika kita memaksakan mereka pergi penginjilan, anak-anak muda nih sekarang nih, kita paksakan mereka nih pergi penginjilan. Ujung-ujungnya apa mereka lakukan? Bukan penginjilan. Bisa jadi misalnya cowok-cowok nih, bisa jadi bukan penginjilan yang mereka lakukan, tapi berbuat dosa. Bisa jadi dalam pelayanan mereka bukan hanya memberitakan firman Tuhan, mengganggu anak orang. Kita kan tidak tahu. Karena kenapa? Karena suatu terpaksa tadi. Karena kita memaksa mereka untuk pergi menginjili, untuk pergi penginjilan kemanapun atau di mana-mana, kita kan tidak tahu. Itu bicara hati mereka. Jikalau ada hati mereka untuk melayani Tuhan, pasti bisa. Berarti penginjilan ini sebenarnya dari kesadaran dan kerinduan di dalam diri. Tapi apakah anak-anak muda sekarang itu baik untuk melakukan penginjilan atau justru anak-anak muda sekarang gak usah lah lakukan penginjilan? Atau bagaimana menurut abang? Itu saya bilang anak-anak muda yang sekarang, anak-anak yang sudah percaya kepada Tuhan, lebih baiknya memberitakan Injil. Nanti lebih baiknya 1 orang, 2 orang atau 5 orang pergi memberitakan Injil, 1 orang dapat 1 nih, 5 orang itu mendapatkan 1 jiwa, 1 orang 1, 5 orang itu mendapatkan 1 itu jadi 5 jiwa. Kan sudah lumayan. Nah sudah lumayan, mereka percaya, mereka menerima Injil, mereka percaya kepada Tuhan. 5 orang itu dalam penginjilan, 5 orang juga mereka dapat, itu sudah jiwa, itu sangat berharga. Tapi bang, dalam penginjilan itu pasti tidak mudah kan, ada tantangan, ada hambatan. Contohnya mungkin salah satunya adalah rasa takut. Takut menginjili orang karena takut ditolak, takut diusir. Nah abang sendiri pernah nggak ngerasain hal seperti itu? Jujur aja, kalau berbicara tentang tantangan, itu jelas ada. Ketakutan jelas ada. Apalagi dalam suatu ancaman tentang nyawa nih. Wih, ngeri. Iya. Jelas ada itu. Ada rasa ketakutan. Nama juga natur manusia kan. Pasti takut. Tetapi mau tidak mau harus kita jalankan. Harus kita jalankan. Karena jikalau kita tidak memberitakan Injil hanya karena tantangan, hanya karena ancaman, saya mengatakan, di mana letak iman? Nah, kepercayaan kita kan kepada Yesus ini. Sudah jelas keselamatan yang kita pegang itu keselamatan dari Yesus, kepada Tuhan. Jikalau kita takut hanya tantangan atau hanya ancaman manusia, saya mengatakan, di mana imanmu? Artinya iman kita masih lemah, artinya kita masih ragu, kepada Tuhan. Tapi sebenarnya seorang penginjilan itu taruhannya nyawa kan bang? Jelas. Tapi harus ada pengorbanan ya yang Jelas dilakukan. ada pengorbanan di dalamnya. Oke. Ingat gak sih apa penginjil pertama yang datang ke Tanah Batak? Yang Ya. Oh, Munson Liman. Munson Liman. Ya, itu kan yang pada akhirnya mereka dibunuh kan? Iya. Iya. Itu menunjukkan ya kalau kita mau penginjilan harus rela mati. Berkorban ya, rela mati. Tapi kalau aku sendiri mengambil dari cerita tentang penginjilan di Tanah Batak nih ya bang, ya kan. Kalau kita mau melakukan penginjilan kita harus memiliki strategi yang tepat. Karena kayak dari si Munson dan si No Manson ya setelah Manson. mereka itu ada No Manson kan. Mereka kayak kedua tokoh ini memiliki strategi yang berbeda dan hasilnya pun berbeda. Kayak si Munson itu kan datang kayak dia belum mengenal bagaimana Batak atau makanya pada akhirnya
dia mati tewas. Nah sementara si No Manson ini strateginya dia kenali dulu tuh orang-orang suku Dia Batak pelajari dulu, bagaimana pelajari dulu kan bahasa Bataknya ya juga. Iya. membawa kayak dia jadi dokter nggak sih dia untuk merawat orang-orang sakit pada saat itu. Jadi dia diterima oleh masyarakat saat itu. Berarti penginjil-penginjil zaman sekarang, penginjil-penginjil milenial juga perlu ide-ide kreatif untuk melakukan penginjilan nggak sih Bang? Perlu. Karena kenapa? Jikalau kita tidak memiliki strategi dalam pelayanan, dalam penginjilan, maka kita tidak tahu maksudnya awal kita masuknya kayak mana caranya. Gak mungkin kita langsung dalam pelayanan kita berjumpa dengan orang tersebut langsung kita to the point. Nah, langsung kita to the point. Langsung misalnya kita nih berjumpa dengan orang nih, kita mengatakan percaya pada Tuhan Yesus enggak bisa. Enggak bisa. Nyawa, Artinya kita cari ribut nih. Artinya kita cari ribut. Nah, otomatis kita susun strategi. Awal masuknya kayak mana caranya supaya kita bisa masuk dalam dunia mereka. Nah, bukan saya bilang perlahan demi perlahan. Nah, Bang, penginjilan itu kita harus bisa ketemu orangnya langsung atau bisa lewat media yang lain? Menurut Abang? tetapi lebih bagusnya, lebih baiknya kita berjumpa dengan orangnya langsung. Nah, kenapa saya mengatakan kita berjumpa dengan orangnya langsung? Nah, di situ kita akan mengetahui kondisi mereka. Kalau melalui media kita penginjilan, memang bagus juga sih kita bisa menjangkau jiwa-jiwa yang jauh. Tapi kondisi asli mereka kita tidak tahu. Tetapi kalau kita langsung turun lapangan nih dalam penginjilan, kita bisa melihat situasi rumahnya kayak mana, kita bisa melihat situasi lingkungannya kayak mana, bagaimana di depan rumahnya apa yang terjadi, atau seng-sengnya entah kayak mana, kita kan bisa kita lihat. Nah, jadi kalau kita melalui alat media, yang berjumpa kan kita muka dengan muka. Kita tidak tahu kondisi aslinya kayak mana. Nah kan itu. Tapi Bang mungkin kalau menurut aku sih, kalau misalnya bagi anak-anak muda yang mungkin punya pikiran takut untuk menginjili secara langsung, mungkin bisa juga sih lihat media sosial, walaupun mungkin kita nggak tahu kondisi orang itu seperti apa, tapi terkadang aku sendiri nih pengalaman, kadang aku baca, enggak bukan menginjili maksudnya, ini aku misalnya baca nih di media sosial, ada orang yang buat ayat firman Tuhan atau ya kata-kata mutiara lah. Oh pengalaman diinjili berarti ya, bukan menginjili. Dikuatkan. Sesuai lah. Nah, jadi kadang kalau misalnya baca kan, terus kayak relate banget sama kehidupan kita lagi sesuai gitu, itu juga tidak menutup kemungkinan orang-orang akan merasakan seperti itu. Jadi menurut aku sih, bagi anak-anak muda yang mungkin takut secara langsung berjumpa dengan orangnya, itu bisa lewat media sosial lebih ini. Kalau sekarang ya apalagi zaman sekarang itu kayaknya nggak ada anak muda yang nggak pegang handphone deh saat ini. Bukan handphone sih, lebih nggak ada anak muda yang nggak punya media sosial ya kan. Jadi kalau kita mau jangkau anak-anak muda, yang cara yang paling baik dan cara yang paling mudah kita lakukan yaitu dengan menggunakan media-media sosial yang ada kayak Facebook, IG, WA. Tapi kalau untuk anak-anak muda yang punya mental itu bagus kalau berjumpa secara langsung Wow, memang, karena itu bisa simple punya metode berkontekstualisasi kan, Yes. menyesuaikan diri dengan orang yang dijumpai secara langsung gitu. Oke. Jadi gini Bang, selama Abang pelayanan weekend di suku, kenapa pasti udah pernah ke rumah mereka kan Bang? Tanggapan mereka ke Abang ini bagaimana Bang? Ya selama pelayanan weekend di suku diawali dengan jikalau kita pergi ke rumah mereka langsung berkunjungan, otomatis mereka bertanya dong. Mereka bertanya dong, benar nggak? Harus ada pertanyaan nggak? Kalau kita pergi ke rumah mereka nih tanpa pengetahuan mereka, dengan berjumpa dengan orang yang tidak mereka kenal, pertanyaan nggak? Pertanyaan lah. Ngapain nih orang? Nah, Iya, tiba-tiba datang kan, ngapain? ih Nah. siapa nih ngapain nih? Gak diundang lagi kok datang. Iya. Nah kan itu. Bisa-bisa diteriakin maling. Nah, paling kita pergi di situ ketok pintu, permisi, entah selamat malam, entah selamat siang, entah selamat sore. Ya kalau dibukain syukur. Kalau nggak dibukain, pergi. Pernah nggak ada pengalaman kayak gitu Bang? Iya. Udah datang baik-baik, foto pintu. Terus tiba-tiba Abang diusir gitu. Tiba-tiba enggak, diusir malah. Kalau salah dalam hal itu, puji Tuhan lah, belum pernah. Nah, belum pernah.
Karena kenapa? Karena kita pergi di situ kan bukan cari lawan. Nah, bukan cari lawan, bukan cari musuh. Nah, kita kan pergi di situ kan pergi dengan cara baik-baik. Nah, pergi dengan cara baik-baik. Dong masa kita pergi ke sini bentak-bentak mereka, marah-marah mereka tanpa jelas, orang yang dikenal, orang yang nggak dikenal, pergi ke rumah mereka lagi, nggak tahu diri lagi. Artinya kan kita yang salah. Kita pergi ke situ main-main, kunjungan, ya mungkin mereka bertanya-tanya dari mana, apa urusannya kok bisa datang ke sini. Nah, kan mereka bertanya-tanya. Ya kita jelaskanlah apa tujuan kita main-main, entah kunjungan ke, minta membuka relasi ke kepada mereka, mencari sahabat ke. Nah, kan itu bukan mencari lawan ya, tapi mencari sahabat. Tapi kayaknya kita dari tadi berbicara panjang lebar, kita belum bahas bukan belum bahas sih. Apa sih yang menjadi landasan kita melakukan penginjilan? Landasannya itu memang suatu kewajiban kita ya. Itu suatu kewajiban kita, karena di dalam Alkitab pun mengatakan pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, apalagi Anak dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19 sampai 20. 20. Berarti itulah menjadi landasan itu kan orang-orang soal. percaya saat ini ya Bang. Terus di dalam Alkitab juga kita bisa melihat tokoh-tokoh Alkitab dalam perjanjian baru banyak sekali mereka melakukan penginjilan toh. Rasul Paulus, Petrus. Mungkin dalam Petrus tersebut mengalami yang namanya ancaman dengan temannya kan, ancaman karena mereka tidak suka dalam memberitakan firman Tuhan ke depan orang banyak, sehingga apa? Dipenjarakan. Karena kenapa? Karena Injil bos, karena Injil. Bayangkan coba, hanya karena Injil dipenjarakan. Tapi untung abang nggak kayak gitu kan. Puji Tuhan lah nggak kayak gitu. Yang kayak Stefanus gak sih yang Nah yang kayak Stefanus juga. dirajam batu. Nah dirajam batu. Tebak. Bayangkan coba apa kata Stefanus? Tuhan jangan tanggungkan dosa ini pada mereka. Weh, Banget. keren nggak? Perkataan itu keren. sangat memberkati, bagus sekali. Kalau kita melihat teksnya, ya Berikan mengatakan. aplaus bagi Stefanus. Stefanus siapa? Di mana? Siapa dia? Okay. Menarik nggak kata-katanya? Seharusnya kita sebagai orang percaya harus begitu, harus bisa. Meniru teladan-teladan dari Nah. cerita-cerita Alkitab ya. Di tokoh-tokoh Alkitab, jangan hanya karena ancaman tentang nyawa kita ciut. Kita nggak mau lagi pergi penginjilan tersebut hanya karena ancaman. Aduh, kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Tapi Bang, aku mau nanya nih, saran dari Abang untuk anak-anak muda bukan takut tapi malas untuk penginjilan atau memberitakan kabar baik. Ada yang Kadang malas. ada anak-anak muda yang malas kan, malas. Sebenarnya mereka punya mental keberanian tapi malas. Menurutku banyak sih zaman sekarang itu. Iya banyak. Kalau di kita presentasikan itu kayaknya lebih besar orang-orang yang memilih untuk ngapain penginjilan, udahlah ada pendeta. Ya. Itu bukan tugasku sekarang menikmati hidup guys. Gini, memang kita bisa melihat banyak anak muda ya. Banyak anak muda, bukan hanya malas sih. Bukan hanya malas. Ya mungkin karena suatu faktor malas juga. Nah terus di dalam penginjilan ada kata-kata yang tidak pede. Loh, ada bisa juga loh, nggak pede memberitakan firman Tuhan, nggak pede. Iya, iya. Banyak juga sih. Banyak loh orang yang nggak pede, malas, nggak pede. Malu. Terkadang grogi. Nah bisa jadi grogi karena groginya sehingga apa yang mau diberitakan hilang. Iya. Bingung. Betul. Udah ketuk pintu, tok tok tok. Selamat pagi Pak. Kita kan nggak Nggak tahu. jadi. Tiba-tiba Nggak jadi deh Pak, nggak jadi deh Bu. keluar rumah. Nah kita kan nggak tahu. Siapa tahu dalam sebenarnya sih berbicara tentang anak muda yang sekarang tentang penginjilan, baik itu malas atau tidak pede atau tidak mau. Menurut saya sih itu pribadi sih, pribadinya. Tapi saya mau mengatakan kita sebagai anak muda yang sudah percaya nih, yang sudah percaya atau sudah menerima Yesus nih, menurut saya mengatakan beritakan Injil.
beritakan Injil. Karena kemalasan itu tidak akan membangun suatu iman. Jikalau kita menyelamatkan manusia atau orang-orang satu jiwa nih, upah kita tuh, upah kita di surga itu baik, bagus. Upah kita itu besar di surga. Mungkin kita tidak dapat mendapatkan kesenangan dalam dunia ini, tapi ingat upah kita di surga itu besar. Upah kita besar di surga, guys. Upah kita besar di surga. Makanya saya mengatakan kenapa kita melihat orang yang pengikut-pengikut Tuhan, orang-orang percaya, orang-orang atau hamba Tuhan, pendeta mengalami yang namanya tekanan hidup kadang-kadang. Mengalami yang namanya tantangan yang berat. Mengalami yang namanya masalah hidup, pergumulan yang besar. Kenapa kita harus mengalami itu? Mungkin di dalam pikiran mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka mengatakan seketika mereka melihat nih, orang percaya, orang percaya sakit-sakitan. Orang percaya menderita. Orang pengikut-pengikut Yesus banyak pergumulannya. Kenapa Tuhan mengizinkan? Mungkin mereka mengatakan di mana Tuhanmu? Nah, ya kan? Ya enggak tuh? Mungkin mereka mengatakan di mana Tuhanmu? Artinya kan jika kita memberitakan Injil, mereka melihat kehidupan kita yang tadi dibahas tadi, mereka melihat kehidupan kita, kita mengatakan bahwa Tuhan itu berkuasa, bahwa Tuhan itu juru selamat kita, bahwa Tuhan itu mendengar, bahwa Tuhan itu penolong. Seketika kita jatuh dalam sakit nih, apa kata orang? Di mana Tuhanmu? Kau bilang Tuhanmu berkuasa, kau bilang Tuhanmu penolong, kau bilang Tuhan Maha Tahu. Masa ya kau sakit kayak gini dibiarin? Ya enggak tuh? Kenapa? Nah, saya mengatakan, ada pertanyaan itu, kenapa orang percaya pengikut-pengikut Tuhan itu mengalami yang namanya penderitaan yang besar? Karena saya mengatakan, karena ada hadiah. Nah, ada hadiah nih, ada hadiah yang sudah Tuhan siapkan. Hadiah yang besar yang tidak pernah didapatkan oleh manusia. Apa itu Bang? Apa itu? Hadiahnya, besar loh hadiahnya loh. Kayak Apa anak-anak itu muda. guys hadiahnya? Anak-anak muda nih. Seperti cintaku dengan abang itu. Anak-anak muda yang zaman sekarang yang sedang malas-malas nih. Yang takut mati nih, yang takut sengsara, yang takut tantangan. Saya mengatakan, jikalau kita takut tantangan, kita harus mengingat bos. Anak muda yang sekarang, ada hadiah yang sudah Tuhan siapkan. Apa itu ya? Hadiah apaan? Hadiah apa itu Bang? Hadiah apa itu Bang? Kasih tahu dong Bang. Mau tahu nggak? Atau dikat aja? Dikasih tahu biar anak-anak muda, mungkin biar anak-anak muda saat ini bisa Penasaran. semakin semangat gitu. Greget, penasaran, pengen tahu banget. Mau tahu Bukan banget pengen tahu nih. sih, lebih semangat, excited untuk mengabarkan. Ayo Bang, kasih tau Bang. Sekarang saya mengatakan ada Bang. hadiah yang besar sudah Tuhan siapkan, yaitu kehidupan kekal. Wow, kehidupan kekal guys. Keselamatan ya, keselamatan. Keselamatan yang kekal. Ya Berarti- bukan hadiah mobil ya. Mungkin harapan kita ada hadiah mobil, entah apa motor yang sudah Tuhan berikan. Itu Bukan mah hanya yang fana ya, sementara, bukan barang fana. itu. Enggak Tapi- kekal, Kekal. tapi Abadi. suatu kekal, abadi. Yaps. Kekal selamanya. Kehidupan kekal. Ya sudah Tuhan siapkan. Okay. Oke nih Bang Kak, jadi kita ternyata udah sangat panjang sekali perbincangan kita pada malam hari ini Betul. mengenai penginjilan. Jadi di akhir perbincangan kita pada malam hari ini mungkin dari Abang ada pesan terakhir untuk Kayak mau pergi aja. sorry guys, pesan untuk anak-anak muda zaman sekarang, untuk anak-anak milenial sekarang, bagaimana penginjilan? Pesan saya sih buat anak-anak muda yang zaman sekarang nih. Pesan saya bagi anak muda, beritakanlah Injil. Karena kenapa? Itu adalah suatu tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang Kristen, pengikut Tuhan. Artinya kita menyelamatkan jiwa yang terabaikan. Nah, Okay. Kalau Kak Kay sendiri, Aku ya. Aku mau ingetin kembali nih. Jadi dasar kita melakukan penginjilan itu tadi ya dari amanat agung yang tertulis di Matius 28. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, Tuhan Yesus kasih perintah itu bukan hanya kepada murid-muridnya waktu itu, tapi kepada semua orang percaya. Ingat janji Tuhan, Tuhan akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Bentar, belum selesai. Closing statementnya gini,
mengikuti Yesus itu memang nggak selalu mudah tapi selalu benar. Itu. Betul. Jadi jangan takut ya untuk memberitakan Injil gitu. Oke, ya pada akhirnya memang kalau kita mau menginjili kita harus mengambil komitmen. Jadi untuk anak-anak muda, hidup ini adalah kesempatan. Jadi ketika kamu punya kesempatan, mari beritakan Injil karena itu adalah sebuah kesempatan yang terbaik. Kalau digunakan dengan baik dan benar. Jadi mungkin untuk menutup perbincangan kita pada malam hari ini, minta dengan kasih Bang Roy untuk berdoa. Ya baik, kita akan menutupnya dengan doa, kita bersatu di dalam doa. Tuhan terima kasih buat hari ini di mana ada waktu kami untuk bersama-sama berbincang-bincang Bapak tentang penginjilan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat waktu yang sudah ada di saat ini Bapak yang sudah kami gunakan. Terima kasih Bapak semuanya bisa berjalan dengan baik. Kerinduan kami, apa yang kami bincangkan, apa yang kami bahas pada saat ini bisa bermakna untuk kedepannya Bapak. Bisa pun bermakna untuk hari ini dan seterusnya Tuhan. Sehingga kami menjadi pengikut-pengikut Tuhan. Sehingga kami menjadi penginjil, pemberitakan, memberi kabar baik kepada orang-orang. Sehingga kami anak-anak muda pun memiliki mental yang kuat, memiliki kerinduan. Sehingga mereka pun bisa memberitakan Injil dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buat hari ini, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke guys, diingatkan kembali untuk teman-teman muda dimanapun berada, jangan lupa saksikan terus tayangan Boom setiap hari Minggu jam 20.30 di Facebook YPPIB STTE dan YouTube-nya juga. Dan bagi teman-teman yang mungkin saat ini masih bertanya atau masih memiliki sejuta pertanyaan tentang penginjilan, bisa hubungi secara pribadi di nomor kontak di bawah ini. Dan juga mungkin bagi teman-teman yang saat ini lagi dalam pergumulan, kami juga menyediakan layanan konseling selama 24 jam. Jadi untuk teman-teman bisa hubungi nomor kontak di bawah ini. Dan terakhir kami juga mengingatkan untuk anak-anak muda, untuk teman-teman muda dimanapun kalian berada yang saat ini mungkin punya tema-tema yang perlu kita bahas, bisa chat secara pribadi ataupun bisa mengisi kolom komentar biar minggu-minggu selanjutnya kita akan membahas dari requestan teman-teman. Jadi pada malam hari ini saya Teresia Wulandari Sinaga, Saya Kezianti Rohama. Saya Rika Freni Harahap. dan Saya Roy Person Sawabalat. pamit undur diri. Tetap saksikan terus Boom Bincang